In 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to I Think Podcast. Kemal Alkindi. Thank you Bang udah datang hari ini. Ya, sama-sama. Jauh-jauh dari pagi deh. Jalan jam berapa tadi Bang? Jam 11 dari Bintaro. Buset. PR juga. Oke. Bang, Hai. thank you. Pertama gue bilang thank you dulu udah Sama-sama. jauh-jauh. Terus habis itu kita juga udah lama nggak ketemu. Hari ini yang gue pengen ngobrolin adalah sebenarnya masa lalu, tapi yang membuat akhirnya bisa ada gue di sini. Yang akhirnya gue di sini adalah mungkin bagi orang yang belum tahu, Bang Kemal ini adalah salah satu orang yang ngedidik gue dari nol. Ya. Yang apa ya? Yang bener-bener nggak bisa ngomong sama sekali lah, nggak bisa ngomong, nggak bisa organisasi, dan akhirnya bisa lah. Mungkin lu perkenalin dulu sedikit background lu dulu pas masih kuliah kali ya. Oke. Aktif di mana aja? Oke, mungkin waktu masih kuliah S1 ya, dulu gue di Trisakti. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Trisakti, perjalanan organisasi gue tuh mungkin dari... Awalnya gimana? Nah itu. Ya, perjalanan organisasi gue awalnya gue berawal dari himpunan. Masuk kayak badan otonom khususnya himpunan lah, gitu kan. Dimana memang dia itu punya job desk pendelegasian kemana-mana. Nah, kalau gue ini tipe yang waktu itu gue cuma berpikir gini, gue nggak mau jadi wayang, gue mau jadi dalang. Sebelum masuk tuh? Nggak, waktu pas gue masuk organisasi. Oh, gitu. Gue selalu pengen jadi orang yang di balik layar, kayak gitu. Gue nggak mau jadi wayang. Dalam artian wayang yang gue tampil lah. Gitu. Ya tampil, terus gue disuruh jadi BEM atau apa. Sempet tawaran waktu itu KBM kan ke gue. Cuma waktu itu memang karena kan gue udah menduduki posisi Menteri Luar Negeri kan pada saat itu, terus akhirnya ya udahlah, gue lebih mikir ya udah gue lebih suka yang berteman gitu. Emang pada dasarnya gue ikut organisasi itu cuma pengen nyari happy gitu loh, organisasi. Awal cuman itu doang? Iya, awalnya gitu doang gitu. Gue cuma wah kayaknya seru nih gitu, maksudnya kenal banyak teman atau apa gitu. Apalagi kan kalau seandainya di Trisakti itu kan Fakultas Ekonomi itu kan satu angkatannya aja banyak berapa gitu. Banyak punya suara yang cukup lah di Trisakti waktu itu. Gitu. Gue cuma ya awalnya cuma kayak pengennya banyak teman aja sih gitu loh, sama pengen kasarnya memang kalau organisasi kebetulan gue udah dari zaman SMA waktu itu kan. Cuma ya lebih berkembang lagi aja waktu pas di kampus gitu. Jadi emang basicnya lu dari SMA pun emang udah suka berorganisasi? Memang sudah berorganisasi waktu itu. Sampai akhirnya kebetulan gue punya sahabat waktu itu kan yang anak hukum, si Bella ikut ajak gue untuk masuk ke himpunan mahasiswa Islam. Oh ya, HMI. Ya kan. Gue cuma berpikir waktu itu, wah apa sih HMI gitu kan, dalam artian ya berbau agama gitu kan. Sedangkan agama aja mungkin dulu gue kurang gitu kan. Sangat jauh malah gitu kan. Agak ngeri sih sebenarnya, tapi ya udah akhirnya gue coba jalin ya, banyak ilmu juga di situ gitu. Karena kan organ ekstra. Cuma satu di prinsip gue dulu selalu berpikir gue nggak mau masuk organisasi kampus yang ada politiknya. Oh, oke. Gitu loh. Gue nggak mau dipolitisi kalau gue pribadi. Karena gue nggak suka adik-adikan gue dimobilisasi. Oh, untuk politik? Ya, untuk politik. Karena ya mungkin ya gue nggak ngerti lah dia punya mungkin skema hajatnya dia di situ seperti apa atau apa. Tapi yang jelas gue bilang gue nggak mau anak akuntansi ada satupun yang dimobilisasi. Oke. Kayak gitu. Oh, jadi awalnya seperti itu? Awalnya seperti itu, cuma mau main aja banyak temen. Intinya kayak gitu. Sampai akhirnya ya gue sadar memang sebenarnya kalau di dunia kerja itu soft skill ya. Gitu loh. Mulai dari kita ngomong sama orang lain, lalu juga link gitu loh. Yang kedua link, memang di HMI itu kan waktu gue berpikir ya udah HMI lah gitu. HMI itu apa sih? Awalnya gue nggak tahu, gue cuma ikut-ikut Diksar, Diklat waktu itu ya, pendidikan dasarnya. Terus udah selesai sampai akhirnya gue diajak ke Hotel Borobudur waktu itu, Pertuan Kahmi namanya. Kahmi? Ya, Korps Alumni HMI. Nah di situ gue ngeliat besarnya HMI, mulai dari Yusuf Kala, Tanjung apa segala besar banget di Indonesia. Nah itu makanya di situ gue baru tahu, oh ini ya, berarti bagus juga linknya ya gitu kan. Tapi ya sebenarnya nggak ngaruh sih sampai sekarang gitu. Bukan nggak ngaruh, tapi gue nggak mau gitu loh. Karena tidak dijadikan sebagai mata pencaharian. Betul. Karena gue nggak mau lebih tawaran banyak mau. Begitu gue lulus tuh, mulai dari Hanura. Terus waktu itu gue ditawarin juga di PAN, kayak gitu. Tapi gue berpikir kayaknya dunia gue mungkin di profesi kali ya.
Nah, ini Gitu. sih yang menarik juga adalah sebelum kita sampai ke sana yang menarik pertama kali tadi lu bilang adalah tidak menjadi seorang wayang tapi menjadi seorang dalang. Betul. Mungkin bagi orang juga masih apa perbedaan pada saat kita berorganisasi seperti itu? Gini, kalau wayang itu mungkin gini, kayak contoh ya, misalkan kita bisa bilang seorang kepalanya, ya kan? Contoh ya, maksudnya ya sebut aja ketua BEM lah contoh, atau mungkin presiden mahasiswa, gitu kan? Dalam arti pasti kan ada, kita kan terkenal, sangat terkenal tuh Trisakti itu Indonesia kecil ya, Ya, ya kan bisa dibilang. mau belajar di situ lah organisasi Ya. kita belajar di sana. Dan di situ tuh gue ngerasa kenapa dalang dan bukan wayang. Wayang itu gini, misalkan lu dicalonin jadi seorang ketua, entah itu BEM atau mungkin Presma. Tapi omong kosong kalau lu naik tanpa ada kepentingan di belakangnya. Oke. Nah, kepentingan itulah dalangnya buat naikin lu. Oh. Kayak gitu. Ya kan? Jadi misalkan gini, lu ketika lu jadi ketua, anggaplah misalkan lu jadi Presma misalkan. Omong kosong kalau lu cuma naik pure murni membawa suara mahasiswa. Oke. Kayak gitu. Pasti ada kepentingan-kepentingan lain yang mungkin berbeda-beda gitu. Kita nggak tahu itu apa gitu. Tergantung siapa yang backup dia. Karena kan nama baik senior itu kan pasti berpengaruh. Contoh pada saat mungkin gue naikin Asmi pada saat 2008. Kayak gitu kan pada saat Presma 2008 itu kan pasti berpengaruh. Gitu loh. Mungkin suara gue didengar. Padahal pada saat itu gue naik jadi Menteri Luar Negeri itu kan pada eranya Nale gitu kan. Iya, Bang Nale. TKI kan. 2000 berapa ya Bang Nale ya? 2007. 2000. Oke. Nah, sebelumnya kan gue udah mulai berorganisasi. Jadi waktu itu gue pertama kali gue jadi manajer campaign-nya si Andra Hukum. Gitu. Dari situ loh makanya gue kenal anak hukum, gue kenal Iman, apa segala macam gitu. Maksudnya mungkin di situ gue pertama kali karena Andra pasangan sama anak akuntansi waktu itu. Dan gue dipercaya jadi main campnya mereka, manajer campaign. Dari situ gue belajar. Nah, di situ lah mungkin gue ngeliat ya memang yang namanya kawan atau apa ya sama lah Indonesia kecil gitu. Nggak ada yang abadi di situ gitu loh. Sampai akhirnya waktu itu gue bergabung waktu itu kan Sipil naik waktu lawannya Nale itu kan. Nah, terus akhirnya di situ gue pecah dan itu di situ gue benar-benar kayak ngerasa apa ya banyak yang nyerang lah gitu loh. Tapi balik lagi gue bilang it's politik gitu loh. Lu nggak bisa. Maksudnya politik itu ya mana yang good opportunity buat lu. Oke. Tapi berarti kalau bisa dibilang lu sebagai dalang harusnya belajar strategik di lapangannya kan luar biasa banget dong. Betul. Bagaimana kita memutuskan untuk kita maju atau kita mundur kan berarti banyak banget yang lu pelajari juga dong. Kalau dibilang banyak banget. Jujur, itu yang kita nggak dapat di bangku kuliah ya. Kayak misalkan gini, lu ngatur strategi pecah massa. Lalu juga lu atur strategi pendelegasian. Contoh ya misalkan gue walaupun udah demisioner, dalam artian gue udah turun gitu di jabatan gue, tapi suara gue masih didengar. Dalam artian ya kenapa gue naruh kader-kader gue. Nah itulah sebenarnya mengarah ke tujuannya kenapa mungkin gue mau mengajarkan adik-adik gue. Gitu loh. Adik-adik gue ini berpolitik gitu. Karena satu hal, mungkin kalau basis massa itu apa ya, penting. Gitu loh. Buat kayak misalkan kita punya contoh ya misalkan kayak pada saat itu gue berpikir kalau misalnya kita di DPR gitu kan atau apa, link itu penting kayak gitu. Dan pendelegasian itu kayak misalkan gue jadiin adik-adian gue misalkan kemana jadi menteri apa kayak gitu loh. Nah cuma ya mungkin pada saat gue lulus gue mau memilih jalan itu gitu loh. Jadi ya sehingga nggak berpengaruh sampai gue saat ini. Nah itu dia makanya pada saat waktu dulu di kampus lu termasuk orang yang cukup oke lah ya sebagai dalang di kampus. Lu bisa punya posisi dan lu punya kaderisasi juga cukup banyak. Dan dimana harusnya seperti kata dia bilang banyak yang menawarkan lu di politik. Udah segitu lu lama belajar dan lu kok bisa ninggalin itu. Padahal lu punya kesempatan dan lu punya knowledge di situ. Ya kalau ditanyain seperti itu, kalau gue rasa jawabannya cuma satu, passion. Passion lu di mana? Kayak gitu loh. Jadi misalkan gini, kayak gue bilang sebenarnya orang hidup itu semua butuh politik. Oke. Ya kan? Nggak harus lu terjun jadi seorang anggota DPR atau mungkin jadi ketua RT pun sebenarnya butuh politik. Ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari pun lu butuh politik. Dalam rumah tangga pun lu berpolitik. Contoh, misalkan, gue punya keterima bonus segini nih.
tapi gue pengen ini, nanti istri gue tahu, itu politik men. Seperti itu gitu. Makanya kalau gue bilang sebenarnya ilmu itu nggak harus lu terjun ke dunia politik kalau gue bilang. Jadi apapun mungkin nanti kerjaan lu atau mungkin apapun profesi lu, itu pasti butuh politik dan butuh strategi gitu loh. Strateginya dalam artian gini, strategi itu kan sebenarnya perhitungan. Ya kan, kita hitung-hitungan gitu. Jangan sampai hitungan itu melesetnya terlalu jauh. Meleset pasti, jarang yang tepat lah kalau gue bilang namanya strategi itu. Tapi meleset pasti pun jangan terlalu jauh. Gitu. Ya kan, lu misalkan target lu misalkan contoh lu sekarang berprofesi sebagai motivator. Target lu dihadirin oleh 1000 undangan. Ya paling enggak 950 lah gitu, atau mungkin ya kurangnya 850 yang datang gitu kan. Nah, gimana caranya strategi lu buat supaya 850 itu datang? Target oke, banyak gitu. Tapi ya pasti nggak. Ibaratnya kalau gue selalu menganalogikan dalam diri gue tuh, target itu kalau misalnya tercapai itu bonus. Itu strateginya. Nah, mungkin yang bisa make it simple bahwa bagaimana, apa sih pengertian politik dari seorang Kemal Alkindi sebenarnya? As simple itu ya strategi lu dalam mengendalikan diri lu. Jadi bukan berarti selama ini politik harus kita masuk di pemerintahan kah? Atau politik harus kita ada di organisasi masyarakat kah? Baru bisa dikatakan politik kan? Politik yang dimaksud mungkin seperti itu, kalau gue bilang memang mungkin lebih ke arah kayak khususnya ya. Cuma kalau politik secara umum itu strategi dalam mengelola diri lu sendiri. Sebenarnya kan kayak gitu. Contoh, misalkan, nih dapat tawaran nih gue. Lu mau gak gue tawarin jadi motivator di sini gitu kan. Terus tiba-tiba lu udah mau deal atau apa, lu dapet tawaran lagi mungkin lebih besar. Tapi kan di situ lu terjadi politik dalam diri lu. Ibaratnya apa gue kesini aja ya, apa mungkin gue datang dulu, gue ngatur nih pagi, terus gue yang datang ke Bang Kemal siang atau apa segala macam, itu kan bisa gitu. Tapi kan mungkin waktu nggak cukup atau apa, kan kayak gitu. Jadi misalnya strategi sih dalam mengelola diri lu menurut gue. Jadi bagaimana kita melakukan strategi berarti. Betul. Nah, oke. Dari lu sendiri Bang, apa yang lu pelajarin dari selama di kampus, selama berdedikasi cukup banyak dan sangat cukup aktif di organisasi masyarakat, strategi apa yang akhirnya bisa lu pakai dalam hidup lu sekarang? Dalam hidup gue, yang pertama itu kalau masuk ke dalam dunia kerja ya, otomatis kan kalau dibilang mungkin hard skill itu terpakai kayak profesi gue. Cuma kan kayak contoh gue punya konsultan sekarang, jadi promosi dikit nih gitu kan. Konsultan laporan keuangan, audit dan pajak, ya kan. Kalau gue orangnya terlalu kaku, agak sulit untuk mencari klien, ya kan. Sedangkan kita tahu mungkin kalau terlalu idealis pun harus, tapi jangan terlalu kaku. Dalam artian terlalu kaku tuh ya kita cara mencapaikan klien. Contoh ya misalkan gue di hire disewa konsultan gue buat laporan keuangan. Ya udah kerjaan gue setiap bulan cuma buat laporan keuangan tok gitu. Itu kan kaku banget. Tapi sometimes gue kasih beberapa advice. Kayak misalkan, ini cash flow-nya dia lagi mandek atau apa. Dan itu kan gue pelajarin dulu di bangku kuliah. Jadi nggak cuma, jadi kalau lu misalkan berbisnis di services gitu, ya lu nggak cuma sebesar kayak, ya udah beda kalau barang kan. Kalau barang, gue mau beli botolnya sekian, ya kan, datang sekian. Tapi services nggak bisa. Itu yang gue pelajarin dan berlaku sampai sekarang. Nah, kemampuan apa yang sebenarnya kita harus latih untuk pada saat kan tadi lu bilang bahwa strategi tadi lu belajar itu bahwa ada kemampuan yang bisa dipakai di lapangan. Nah, orang juga akhirnya juga penasaran juga sebenarnya apa sih yang kita harus pelajari untuk bagaimana kita yang seperti tadi bilang ya fleksibel atau apa cara bicara, apa yang kita harus sebenarnya kita dalami. Kenalin diri lu sendiri. Itu yang pertama. Saat pertama kali gue ketemu lu juga gue bilang kenali diri lu sendiri dulu. Lu tuh tipenya kayak apa? Gitu loh. Dalam artian gini. Gue dulu selalu bilang, gue pernah bilang sama lu sebenarnya belajar itu nggak perlu banyak. Yang penting tahu kulit. Sehingga lu berbicara sama orang enak. Benar nggak? Itulah yang selalu gue bilang gitu. Itulah ilmu yang gue pakai. Ya. Jadi nggak perlu lu belajar sampai misalkan contoh kita tahu lu nggak suka nonton MotoGP. Ya lu cuma tahu Valentino Rossi mungkin atau mungkin Marco gitu atau apa yang lain. Ya udah gitu, yang lain nggak perlu kan lu dalemin gitu loh. Yang lain yang penting kulitnya aja sih kalau menurut gue gitu loh. Jadi ketika lu bicara sama orang di situ berkembang kan. Itu aja di situ maksudnya. Kalau gue selalu berpikir gini, ketika lu berbicara sama orang, lu baca dulu karakter orang itu.
Itu yang gue dapet di politik. Contoh ya misalkan kayak kita nggak tahu orang ada yang suka ninggi atau apa segala macam, macam-macam ya. Ya saat orang udah mulai ninggi ya kita agak merendah, ya kan. Saat orang kita udah merendah tapi dia kenceng ya kita tinggi, kayak gitu kan. Gitu lah. Kenalin karakter diri lu dulu, baru lu bisa mengenai karakter orang lain. Gimana kita ngenalin karakter? Karena pertama kali gue juga ketemu sama lu, itu adalah salah satu hal yang menjadi PR gue juga. Pada saat lu bilang bahwa kenalin diri lu sendiri, lu maunya apa, lu bisa apa, dan lu itu siapa sebelum lu terjun ke ormas, sebelum lu terjun organisasi. Itu yang dari dulu lu selalu ingetin gue. Selain yang kayak tadi lu bilang bahwa itu sampai hari ini pun aja jadi kayak refresh ulang jadinya gue. Yang kayak lu bilang bahwa karena itu cukup ngebantu sih pada saat kita ketemu orang jadi kesannya kayak bisa ngobrol apa aja, padahal sebenarnya basicnya kita cuma tahu kulit. Iya betul. Kita cuma tahu kulit, tapi orang itu karena tahu dalam, jadi kita akhirnya juga bisa akhirnya tahu dalam. Iya. Sampai dalamnya karena kita tahu dari orang yang expert atau orang yang punya passion di situ, minimal jadi bisa ngobrol. Iya. Nah permasalahannya kalau, ini kan beruntungnya gue dapat ketemu sama lo yang ngebimbingnya. Bagi orang yang nggak ketemu, gimana cara ngenalin diri? Mungkin banyak orang kayak, gue nggak kenal, gue pusing bang. Kalau dari lo, gimana? Kalau gue sih pada dasar intinya ketika orang bertanya pertama sama gue gitu, atau mungkin dia minta apa ya, mungkin bahasa gue mungkin sharing ya, atau advice ya, bukan ilmu ya. Tapi yang jelas itu kayak discuss lah gitu loh. Cuma gue tanya niat dia dulu. Kalau gue tanya. Makanya kan waktu pertama kali gue ketemu lu pun sebenarnya situ kan gue liat niat lu. Gitu kan. Kalau niat dia mungkin buat memperkaya diri dia sendiri atau apa segala macam, ya pasti itu common seperti itu. Tapi maksud gue itu berguna nggak buat orang lain? Kalau gue lihat di situ. Gitu. Ketika misalkan orang bang gue mau ini mau organisasi gini-gini apa segala macam. Kalau lu cuma buat TP-TP nggak akan gue bantu. Kalau gue kayak gitu. Serius. Kalau cuma buat mejeng-mejeng, tebar pesona kayak gitu ya atau segala macam nih, gue gagah-gagahan nggak akan gue bantu. Kalau gue orangnya gitu. Tapi nggak bang, gue pengen ini ngaruh gini-gini apa segala macam. Sampai ketika bisa dibilang banyak pembelajaran. Contoh waktu gue sidang, gue berkali-kali gue bilang gue pernah nggak lulus sekali pada saat itu. Tapi situ gue selalu bilang gini, dosen yang uji gue bilang gini waktu itu. Kamu kalau seandainya nggak lulus kayak gini aja drop, gimana kamu menghadapi hidup ke depannya? Pada saat itu dia ketua senat di Fakultas Ekonomi. Gue cuma di situ berpikir putar otak. Sampai akhirnya gue ikut PPAK dan gue maju ke podium. Dan dia pun yang ketua sidang pada saat dia waktu gue wisuda PPAK. Di situ gue kayak ngerasa, nih dulu yang murid yang lu nggak pernah lulusin gue nih. Pada saat wisuda gue pidato pada saat itu di PPAK. Di situ gue belajar. Gue nggak akan pernah malu. Gue bilang, gue dulu pernah nggak lulus loh, gitu. Kenapa? Ya karena gue menyepelekan. Ya iyalah, hamin seminggu sebelum gue sidang gue malah ke Hong Kong. Ya kan? Karena gue berpikir orang pasti lulus gitu kan. Yang penting gini. Iya gitu. Ternyata waktu itu gue di kompre gue nggak lulus. Di situ pukulan banget buat gue, dan gue akhirnya mengulang 3 bulan lagi gitu loh pada saat itu. Tapi alhamdulillah pas belajar itu ada sahabat gue juga yang bantu gitu ya buat ngajarin gue apa segala macem. Sampai akhirnya di situ gue cuma berpikir gini, lo akan belajar dari satu kesalahan lo. Di situ gue belajar menyepelekan. Kalau menyepelekan sesuatu itu memang tidak baik. Ya karena itu ya gue pikir, udahlah, gue belajar aja, gue jalan-jalan aja gitu kan, pulang yang paling lulus. Banyak yang mikir kayak gitu jadi. Pasti. Nah kalau kayak gitu kan jadi nggak baik ya. Jadi kayak gitu. Jadi lo sendiri pun juga menghadapi kegagalan pun juga belajar lagi, sehingga akhirnya belajar pun nggak harus pada saat kita di masyarakat, nggak harus juga kita harus belajar sama orang. Ternyata pada saat kita mau mengkoreksi dan melihat diri kita sendiri juga kita belajar sesuatu dari situ. Betul. Intinya satu, jadilah orang yang kalau mungkin bahasa orang kerennya tuh gentleman, gitu loh. Lu mengakui nggak diri lu salah dulu. Kalau gue gitu, kalau gue salah, gue bilang salah. Oke, gue salah, gue minta maaf. Memang salah gue di sini. Di situ kan lu sadar. Tapi ada orang yang kadang, enggak, gue nggak salah. Lu gini-gini, kayak ngerasa nggak salah gitu. Iya. Kalau gue nggak. Kalau gue lebih yang metode, ya udah, memang gue salah. Sekarang solusinya apa? Nah, lanjut kalau misalkan pada saat kita sudah kenal diri kita sendiri, dan pasti kita akan di masyarakat ketemu dengan berbagai macam karakter orang, berbagai macam tipe karakter orang. Yang paling
dari pengalaman gue paling banyak ketemu sama orang adalah tipe yang kayak tadi lu bilang. Salah satunya adalah dia salah, tapi dia tidak tahu atau mungkin tidak mau mengakui. Bagaimana lu ngadepin itu? Karena pasti selama organisasi, selama kerja pasti lu ngadepin orang kayak gitu. Gampang. Kalau kayak gitu, kita ngalah aja dulu, dengerin dia. Hah? Misalkan dia masih ngotot nih, gitu kan. Oh nih, cari letak kesalahan dia ngomong. Kalau gue kayak gitu. Misalkan dia udah agak kayak gini-gini. Oh, tag. Kayaknya nggak gitu deh, Pak. Soalnya kalau saya baca sih kayaknya gini. Tapi kita juga jangan belum juga, gitu loh. Dalam artian, arah dia begini-begini ya. Syukur-syukur, berarti beruntunglah dia kalau kita nggak tahu bahasan dia, gitu kan. Tapi kalau kita tahu kan malu dia kan. Disitulah kita kasih tahu. Gitu loh. Di situ dia pasti rata-rata orang yang gue temuin dan dia punya sifat tidak mau mengalah. Dia pasti akan berubah topik biasanya. Karena kita tahu kalau dia tuh sedang kasarnya ngawang-ngawang gitu loh. Halu lah kalau bahasa anak sekarang. Ya kan? Ya kan? Atau mungkin dia nggak mau kalah atau apa, itu karena egoisnya dia. Dia pasti akan selalu ganti topik pembicaraan. Kayak gitu. Biarkan dia berbicara terlebih dahulu. Biarin aja. Sampai kita juga kita menganalisis lah omongan dia. Kalau gue tipenya kayak gitu. Biarin dia ngomong, oh gini. Oh gini. Ya gue juga sadar maksud gue gini. Bukan berarti diri gue paling benar. Kalau gue. Tapi gue berpikir, ada ilmunya nggak nih orang? Berusaha mengerti pikiran orang itu terlebih dahulu. Betul. Itu kan transfer knowledge-nya kan di situ letaknya. Gitu loh. Bener nggak nih orang? Maksudnya gini loh. Kita kan yang membedakan kita sama makhluk lain itu kan kita punya akal. Enak kan? Itu kan kita berpikir. Ini orang bener nggak arah omongannya? Gitu loh. Bukan berarti dia punya gelar doktor atau belum profesor atau apa, semua omongan dia pasti benar, bukan gitu loh. Baik lagi. Paling kalau gue selalu berpikir gitu. Memang dia pasti punya knowledge yang lebih tinggi dari gue, itu udah pasti. Ya kan, gimana pun kita nggak bisa tentang dengan gelar-gelar dia yang banyak. Tapi update tidak. Kalau gue mikirnya gitu. Update tidak. Ya kan? Ya contoh misalkan kita bicara, contoh misalkan seorang profesor ngomong maghrib jangan keluar, nanti ada hantu. Nah itu profesor berarti zaman dulu banget gitu loh. Benar kan? Kalau sekarang maghrib orang malah gentayangan gitu, bukan hantunya. Hantunya malah takut sama orang gitu. Contoh di situ gitu. Jadi kita harus tahu dulu karakternya. Sama dia mungkin dari angkatan berapa. Nah, tapi yang bikin penasaran gue juga adalah dari pertama kali gue kenal sama lu, sampai hari ini pun juga, lu termasuk tipe orang yang calm, sabar, baik ngadepin orang. Gue juga sering banget ngeliat bagaimana lu ngadepin orang ya. Gimana cara ngaturnya? Karena kita nggak bisa nipu lah. Laki-laki kan pasti secara emosi ada, egonya ada. Lu tuh calm banget. Iya. Iya kan? Mungkin kalau dibilang kamu, gue ini orang emosional, no. Jujur ya, pernah dibilang kamu, gue orangnya sangat emosional banget gitu. Karena gini loh, misalkan mungkin semenjak gue masuk Aikido ya, nah kita di situ gue ke maintain keadaan diri gue. Tapi pada saat mungkin pada saat kenapa gue pada saat menghadapi orang gue bisa calm atau apa ya itu, gitu. Gue juga sedikit belajar dari Aikido. Gitu. Gimana caranya kan kalau Aikido itu kan kita mengalirkan tenaga lawan. Situlah biarin aja dulu orang yang capek gitu kan, lu tinggal nimpalin aja atau mungkin nge-kick balik dia, itu kan malah lebih enak dibanding kesannya lu banyak ilmu tapi apa yang lo omongin itu sebenarnya kosong kayak gitu loh. Situ gue mencegah gitu loh. Sebenarnya gue kalau dibilang kan mungkin bahasa kasar mungkin gue menutupi kebodohan gue kali ya. Kayak gitu bahasa gue mungkin. Oh gitu ya, itu juga teknik sebenarnya, teknik komunikasi mah. Mungkin lu lebih paham lah dari gue lah. Kayak misalkan, gue nggak tahu nih Not, apa sih bahasanya gitu kan. Kita merendah aja gitu, kasarnya kita pura-pura bodoh aja dulu gitu. Karena gini, mungkin di dunia kerja atau mungkin di kawan-kawan gue dulu gitu. Di dunia kerja lah lebih tepatnya gue selalu mendapatkan pernah bilang, lu lebih baik lu kelihatan bodoh dibanding lu kelihatan pintar tapi lu bodoh. Iya, kalau gue selalu bilang kayak gitu. Kalau bodoh, lu udah bilang dari awal nih gue bodoh. Ya kan pada saat lu salah ya udah namanya dia udah aku bodoh gitu kan. Tapi kalau lu bilang enggak gue pinter Not, gini-gini apa segala IPK gue tinggi. Pada saat lu ditanya nggak bisa, orang bakal apaan sih lu ya paling kayak gitu kan. Nah itu balik lagi. Kalau dibilang kamu sih, kalau gue bilang enggak sih.
kalau dibilang calm. Tapi mungkin kalau gue tuh lebih yang kayak tadi yang di awal gue bilang, Ngenalin diri sendiri, balik lagi. ngenalin diri sendiri dulu, lalu ya udah, gue coba lihat sama orangnya gitu loh. Jadi kalau kayak gitu, kalau dari cerita lo adalah lo udah kenal diri lo tahu bahwa lo orangnya temperamen, tapi lo menutupi temperamental lo dengan teknik yang tadi sebenarnya. Betul. Kasar adalah bagaimana caranya kalau kita bisa mengkick orang sekali, mending sekali daripada 2 kali. Ya capek lah 2 kali, ngapain kok bisa sekali kan? Oke. Iya. Kalau bisa sekali, misalkan satu dengan satu omongan lo dia bisa ngerti, kenapa mesti 2 kali? Kalau gue prinsip gue gitu. Ya, jadi refresh lagi gue ya. Iya. Karena dulu kalau nggak salah lu mengajarkan sama gue juga bahwa pada saat kita berdebat sama orang atau kita ngobrol sama orang, beberapa orang maksimal 10 menit lah. Di atas 10 menit tuh isinya udah mulai ngalur ngidul kalau kata Banyak kan kayak gitu. Itu sampai hari ini gue masih berusaha untuk, ya itu yang bikin gue sabar sih. Iya. Untuk ngadepin orang. Tapi itu karena masih banyak tantangan gitu loh bang. Kita nggak bisa, gue pribadi sini gue tidak masih gak bisa pungkirin bahwa masih ada emosi-emosi yang meletup-letup gitu loh. Pasti. Kalau ngadepin orang ya, yang kita dulu bilang kayak, ini orang bodoh sebenarnya. Iya. Cuman ngomong terus gitu loh. Pusing kan? Nah, Iya. pusing. Sama gue juga gitu. Orang ngomong apa sih gitu kan, atau apa segala macam. Nah, maksud gue kan, kita nggak bisa pungkirin bahwa di masyarakat sekarang, kita bakal ketemu orang seperti kayak, kalau bahasa gue ya, sotoy. Soalnya pasti banyak. Tapi itu yang makanya hari ini pun juga gue ngundang lo lagi adalah pengen belajar lagi sih gue. Karena mungkin tingkat kesabaran gue mulai menipis atau gue belum tahu tekniknya lagi. Karena makin kesini semakin banyak orang, semakin banyak ketemu orang. Kok gue ngeliatnya banyak makin yang kayak, ini orang nggak ada isi sebenarnya. Ya. Cuman ngomongnya banyak banget. Pastilah. Nah itu gimana bang? Kalau gue sih pertama memahami ya. Memahami dalam artian gini, mungkin dengan dia banyak ngomong seperti itulah pekerjaannya. Contoh ya misalkan Itulah orang, pekerjaan. iya gitu. Karena contoh mungkin beberapa orang ya yang berpolitik, ya kan, yang terjun di dunia pemerintah pada saat dia misalkan mau naik atau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif gitu kan, atau mungkin juga di pemerintahan, pasti dia akan berjualan kan. Kayak gitu loh. Jadi ya itu kita maklumin dulu contoh satu itu. Terus yang kedua, jadi pertama itu intinya memahami dulu tujuan dia itu sebenarnya ngomong sesuatu itu apa. Dalam itu kan kita menghargai orang. Nah, mungkin kan kasarnya mungkin ya contoh lu ngeliat penjual obat misalkan. Ya kan yang suka ada di di jalan-jalan atau apa. Kan nggak mungkin dia mau ngomong sesuatu itu apa. Lu bilang itu kan kasihan. Kasarnya kalau lu tiba-tiba bisa aja mungkin kita kata lu bohong gini-gini apa segala macam gitu kan. Kayak gitu. Terus yang kedua untuk mengolah kesabaran gitu ya. Kayak misalkan lu lebih yang, kalau gue sih lebih gini, dia makin sotoy nyaman apa enggak lu nya. Dalam artian ada ilmunya enggak. Kadang kan sotoy itu mungkin ya walaupun dia ngomongnya juga dia nggak ngerti artinya gitu loh. Tapi kan mungkin bermanfaat buat hidup kita. Contoh misalkan kayak dia ngomong mengenai pemerintahan zaman Majapahit misalkan. Ya karena gue nggak ngerti Majapahit gitu kan, jadi gue ambil aja gitu. Mungkin oh iya ya mungkin gini ya, tapi kan setelah itu kan kita mungkin bisa searching bener nggak ya kan. Jadi kita lihat dulu aja itu ada. Gue yakin gini, karena prinsip gue gini, orang ngomong itu nggak mungkin semuanya sotoy. Pasti ada poin per poin yang kita ambil dan itu ada ilmunya. Kalau gue gitu, disitulah gue ambil, gue belajar. Ketika gue sharing sama orang lain, gue ngerti. Oh zaman Majapahit mah dulu begini ya, begini gitu, kayak gitu loh. Di situ makanya, karena nggak mungkin kalau misalkan lu ngomong sama orang, tapi lu jarang bergaul. Contoh misalkan, nggak mungkin lu dengan sengaja mencari zaman kerajaan Majapahit itu apa. Kalau lu tanpa ngobrol, kayaknya males banget kan belajar sejarah lagi, bener nggak sih? Tapi kalau misalkan kita ngobrol, misalkan contoh kayak calon mertua lu misalkan, ya kan dia hidup memang dulu mungkin di kerajaan Majapahit mungkin gitu kan, jadi dia cerita gitu kan, segala macam misalkan, kan itu jadi situ dapat ilmu dikit, kayak gitu loh. Oh iya, jadi ketika ada orang lagi lu ketemu karakter orang yang sama, itu bisa lu bahas, kayak gitu. So jadi bisa dibilang bahwa berusahalah pada saat setiap ketemu orang melihat ada nilai positif yang kita bisa ambil walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Kalau gue selalu kayak gitu. Jadi kita jangan meng-underestimate dulu. Kalau gue kayak gitu. Memang sih kadang emosi juga gitu. Tapi ya udah. Ya anggap aja kayak lu lagi
mungkin dengar pidato deh. Kalau gue mikir gitu, ya orang mungkin dengar pidato atau apa. Tapi gue yakin pasti ada ilmunya sedikit, walaupun cuma sedikit. Dan itu nanti yang lo kembangin. Kayak misalkan, lo dapat clue A dari cerita orang itu. Ini bener nggak? Kan zaman sekarang internet gampang lah gitu loh. Lo tinggal tanya Om Google aja selesai. Ya kan? Tapi kan kadang ada beberapa yang kita sendiri nggak bisa pelajarin dari Om Google. Ya itu dari pengalaman masyarakat pada saat itu yang cerita itu mungkin dia hidup di kerajaan gitu kan atau apa, gue nggak tahu gitu kan. Tapi disitulah nanti lo kembangin, lo perpaduin. Contoh kayak tadi sebelum masuk, gue belajar mengenai teknik kayak gini. Mungkin kalau lihat Google bisa gitu loh, ya kan? Tapi kan itu nanti kan jadi perpaduan. Oh iya ya dulu ngomongnya begini. Terus gue lihat di Google, oh ternyata ini kayak gitu sih. Jadi berusaha walaupun sedikit saja, tapi kita berusaha untuk menerima sehingga akhirnya kita belajar untuk sabar bisa menerima orang. Betul. Kalau gue sih dari situ kalau untuk ngobrol sama orang ya. Tapi ya balik lagi kalau di rumah pun kadang gue masih temperamen gitu loh. Kalau apa segala macam. Wah, itu common sih. Oke. Bang, terakhir juga lo ngomong sama gue adalah ini menarik juga sih. Setelah dari organisasi gue pikir bahwa lo akan berkecimpung di situ dan ternyata tidak. Lo secara profesional ngambil S1 lagi, Bang. Gue sekarang ngambil S1 lagi. Itu sih. Lu S1 akuntansi udah beres. Ya. S2 dari UGM udah beres. Sekarang ngambil S1 lagi. Ngapain, Bang? Karena gini, selain akademis gitu loh, di profesi gue ini kan ada yang namanya sertifikasi. Ya kan? Ketika gue menjalani sertifikasi gue, di mana gue juga punya konsultan. Pasti akan ada satu case yang berpikir dan menentukan gue sampai ke sini. Seperti misalkan gue menerima jasa audit. Gue sadar gitu, gue cuma berpikir gini, sebenarnya balik lagi ke cuan sih, gitu. Balik lagi ke pendapatan gitu loh secara finansial. Gue berpikir waktu itu ada satu case di mana audit investigasi, gue diminta untuk audit investigasi pada saat itu. Nah, gue cuma berpikir gini, gue udah ngerjain report udah jadi, gue tahu itu orang ngambil berapa, gitu loh, maksudnya fraudnya berapa. Terus habis itu dilempar ke orang profesi legal. Di bidang legal. Ya, gue nggak bisa sebut lah, contoh advokat gitu kan, kayak gitu loh, pengacara. Ya karena gue yang megang keuangannya, pasti gue tahu dong bayaran dia kan. Cuma bedanya kan advokat nggak tahu bayaran gue berapa. Itu keuntungan anak akuntansi bro. Kita tahu dia yang dibayar berapa, tapi dia nggak tahu kita dibayar berapa kan. Gue berpikir, kok lebih besar ya, gitu kan. Kasarnya data dari gue, apa segala gue yang begadang apa, ya itu lah balik lagi, itu kan rezeki orang beda-beda. Tapi gue berpikir di situ gini, kenapa nggak gue jadi MacGyver, gitu loh, daripada jadi Rambo. MacGyver itu kan gini, MacGyver itu kan ngebuat senjata sampai lu bisa gunainnya. Kalau Rambo cuma bisa menggunakan senjata aja, kayak gitu. Berarti sebenarnya otak lo yang dari awal organisasi pun masih tetap dipakai hari ini ya? Pasti, kalau itu pasti. Tidak tampil sebagai dalam, berusaha untuk bagaimana di belakang itu rapi sampai di luar, sampai bisa keluar. Nah itu, akhirnya tapi satu hal, di situ yang gue berpikir gini, sebenarnya pada saat gue belajar waktu di mahasiswa, memang sebagai dalang pun bagus, sebagai otak pun bagus, tapi sometimes kita harus memang jadi wayang. Kayak gitu loh. Karena gimana orang mau tahu lu kalau lu cuma di belakang layar terus. Iya kan? Dan itu pasti akan ngaruh ke karir lu. Contoh, lu ngebentuk orang, tak. Orang tahu, oh yang bentuk Kemal yang mana sih? Iya. Pasti orang bakal gitu. Mukanya tuh seperti apa sih? Wujudnya seperti apa sih? Iya kan? Pasti kayak gitu. Tapi sometimes lu pasti harus bisa jadi wayang gitu loh. Jadi bisa dibilang juga bahwa kita sendiri juga harus pandai juga memainkan momentum berarti ya. Nah itu politik. Yang gue bilang, politik itu selalu abu-abu semua. Bahasa, sikap, dan penuh strategi. Lu nggak bisa jadi wayang terus. Pasti contoh, banyak artis-artis yang ujung-ujungnya jadi sutradara juga. Iya kan? Dan banyak juga sutradara jadi artis. Gitu loh. Kayak gitu. Lu harus tahu timingnya. Kapan lu bisa jadi wayang, dan lu harus tahu kapan lu bisa jadi dalang. Di saat itulah kita jadi akhirnya belajar juga di masyarakat akhirnya gimana. Betul, dan disitulah gue memutuskan kenapa akhirnya gue ngambil S1 lagi di hukum. Karena apa? Gue berpengaruh. Di situ pikiran gue itu, kenapa nggak gue jadi MacGyver? Gue ketahuan, gue basic gue bisa buat senjata. Ya kan?
Ya itu, ya contoh gini lah, ketika ada kasus fraud seperti itu, yang dibawa seorang advokat itu kan adalah data-data gua, validnya. Karena kan itu yang sebenarnya bukti otentik. Iya, Iya kan? Iya. Dia hanya mempergunakan itu jadi rambu. Oh, oke. Iya kan? Sama kayak orang pemain bola lah kasarnya. Mungkin profesi gue ini adalah aspek belakang yang menjaga gawang supaya nggak kebobolan. Strikernya ya orang-orang yang mungkin bisa mengerti, paham akan hukum. Seperti itu. Itu pemikiran gue pada saat itu. Oke, sip. Terima kasih Bang. Hari ini udah datang sharing. Ya, belajar. Setidaknya gue akhirnya mendapatkan jawaban lagi. Ya. Bagaimana bisa bertambah Ya sabar. udah lama ya kita terakhir Dante Coffee ya kita. Wah, gila lama banget itu ya. Iya, udah lama banget kan. Udah lama banget kita nggak ketemu tuh. Udah bertahun-tahun. Iya. Sip. Thank you Bang. Hari ini udah belajar banyak lagi. Semoga juga yang nonton dan denger video dan podcast ini bisa mendapatkan pelajaran yang baik. Amin. Diambil seperti kita dulu bilang. Dari obrolan kita yang baik-baik silahkan diambil. Yang tidak cocok atau kurang ya kita belajar eliminir sendiri. Ya, mohon maaf lah kalau mungkin ada yang kata-kata dari gue juga yang mungkin nggak sesuai dengan pemikiran orang lain. Gitu. Oke. Siap. Terima kasih Bang Kemal. Siap, sama-sama.